Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakwan Nadib, kelas 7B Industri, ingin mengumpulkan tugas UAS Bapak dosen Bapak Abdullah Marjani, mata kuliah UAS perancangan eksperimen. Latar belakang dalam proses ini, produksi industri kecepatan mesin merupakan salah satu parameter penting yang mempengaruhi kualitas produk. Peningkatan kecepatan mesin dilakukan untuk meningkatkan output dan efisiensi waktu proses. Namun kecepatan mesin yang terlalu tinggi berpotensi menimbulkan peningkatan persentase cacat produk yang pada akhirnya menurunkan kualitas dan biaya produksi. Tujuan utama eksperimen ini adalah untuk menganalisis pengaruh salah satu faktor, yaitu kecepatan mesin terhadap respon berupa presentasi, cacat produk, dan waktu proses, sehingga diperoleh kondisi operasi yang paling efektif dan efisien. Desain eksperimen ini menggunakan desain one factor eksperimen di mana hanya terdapat satu faktor yang diuji. Faktor kecepatan mesin. Level faktor ada dua, yaitu satu presentasi cacat produk, dua waktu proses produksi. Jenis desain eksperimen one factor eksperimen. Alasan pemilihan desain ini dipilih karena eksperimen hanya bertujuan untuk mempengaruhi satu variabel bebas terhadap satu atau lebih variabel respon tanpa melibatkan interaksi dengan faktor lain. Dengan desain ini, analisis menjadi lebih sederhana, mudah dipahami, dan sesuai untuk studi awal atau pengujian dasar dalam proses produksi. Materi satunya yaitu responsase cacat produk, yaitu statistik N dengan nilai 10, MEAN dengan nilai 6,8%, STDF dengan nilai 0,9, minimum dengan nilai 5,8%, maksimum dengan nilai 8,2%. Interpretasinya, rata-rata presentasi cacat produk pada kesempatan mesin ini adalah tinggi, yaitu 6,8% dengan variasi cacat yang relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun produksi berlangsung cepat, tingkat cacat masih cukup signifikan. Interpretasi kecepatan mesin tinggi menghasilkan waktu relatif yang singkat dengan rata-rata 0,42 detik, menunjukkan peningkatan efisiensi produk. Nah, dengan ini menggunakan Minitab, statistik ini dapat stabil dengan statistik N dengan nilai 10 detik, MEAN dengan nilai 42 detik, STDF sama dengan 3,1, minimum dengan nilai 38 detik, maksimum dengan nilai 47 detik. Tabel deskriptif statistik. Nomor 1 yaitu ada presentasi cacat dengan nilai 5,8 dengan waktu proses 45 detik. Yang nomor 2 presentasi cacat 6,2% dengan waktu proses 44 detik. Yang ketiga presentasi cacat 6,5% dengan waktu proses 43 detik. Yang keempat presentasi cacat 7,0% dengan waktu proses 42 detik. Yang keempat presentasi cacat 6,9% dengan waktu proses 41 detik. Yang kelima 7,4% dengan waktu proses 41 detik. Yang keenam 7,4% presentasi cacat dengan waktu 40 detik. Yang ketujuh presentasi cacat 8,2% dengan waktu proses
38 detik, yang ke-9 6,6% dengan waktu proses 41 detik, yang ke-10 presentasi cacat 60,3% dengan waktu proses 42 detik. Dengan waktu proses statistik N sama dengan nilai 10 detik, mean dengan nilai 42 detik, STDF sama dengan nilai 2,2, minimum sama dengan 38 detik, maksimum dengan nilai 45 detik. Grafik hasil tersebut menghasilkan individual value report presentasi cacat. Grafik ini menunjukkan presentasi cacat produk kepada produk pada kecepatan mesin tinggi. Terlihat bahwa nilai cacat cenderung meningkat dan mencapai nilai sebesar 8,2%, menandakan bahwa kecepatan mesin tinggi berpotensi meningkatkan cacat produk. Jadi semakin besar kemungkinan nilai cacatnya, jadi sebuah produk itu akan mengalami cacat sebesar 8,2%. Yang kedua, individual value output waktu proses. Dari grafik di atas tadi, grafik waktu proses menunjukkan tren menurun dengan nilai terendah 38 detik yang mengindikasikan bahwa kecepatan tinggi mampu mempercepat proses produksi signifikan. Jadi waktu proses ini semakin tinggi, yang mengindikasikan bahwa kecepatan tinggi mampu mempercepat proses secara signifikan. Kesimpulannya dari grafik di atas, bagian 2, refleksi kritis, fokus pada kelas 7B. 1. Makna hasil eksperimen. Makna hasil eksperimen, kualitas, efisiensi, dan produktivitas proses. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa penerapan kecepatan mesin tinggi memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan produktivitas yang ditunjukkan oleh berkurangnya waktu proses produksi. Namun di sisi lain, peningkatan kecepatan mesin juga menyebabkan kenaikan presentasi cacat produk sehingga berpotensi menurunkan kualitas hasil. Hal ini menunjukkan adanya hubungan trade-off produktivitas dan kualitas, di mana peningkatan efisiensi belum tentu sejalan dengan peningkatan mutu produk. Jadi semakin cepat mesin itu berproduksi, maka semakin kencang mesin itu berproduksi, maka kemungkinan cacat pada produk itu semakin besar, karena mesin dipaksa bekerja dan tidak stabil dan meningkatkan kenaikan presentasi cacat produk. Yang kedua, faktor signifikan dan dampak terhadap kinerja sistem. Faktor yang diuji dalam eksperimen ini adalah kecepatan mesin yang terbukti memiliki pengaruh signifikan. Jadi kecepatan mesin ini mempengaruhi sangat ya, karena mengganggu atau merusak sistem kerja produksi. Kecepatan tinggi langsung mempengaruhi stabilitas proses, ketelitian mesin, dan kemampuan material di proses. Yang ketiga, keputusan teknis atau manajerial berdasarkan hasil eksperimen. Berdasarkan hasil eksperimen, keputusan yang di adalah A. Menetapkan batas optimal kecepatan mesin yang mampu menjaga kualitas produk. B. Tidak mengoperasikan mesin secara terus-menerus pada kecepatan tinggi tanpa pengendalian kualitas tambahan. C. Melakukan penyesuaian SOP dengan pertimbangan hasil eksperimen dasar pengambilan keputusan. Jadi keputusan yang diambil dari eksperimen ini adalah yang satu, dibatasi kecepatan mesin itu secara optimal aja, dan yang kedua, pengoperasian mesin itu tidak terus menerus pada kecepatan tinggi karena mempengaruhi kualitas produk juga. Yang ketiga, melakukan SOP produksi dengan mempertimbangkan hasil eksperimen dengan dasar pengambilan keputusan. Kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa kecepatan mesin tinggi meningkatkan efisiensi waktu proses, namun diikuti oleh kenaikan presentasi cacat produk. Oleh karena itu diperlukan pertimbangan antara target produktivitas dan standar kualitas dalam penentuan kecepatan mesin. Jadi kesimpulannya, kalau semakin tinggi mesin
semakin tinggi peningkatan mesin digunakan dalam produksi, itu semakin tinggi juga kenaikan persentase cacat produk dalam sebuah produk. Sekian dari saya, Zakwan Adib, kelas 7B, NPM 22 10 100. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.